Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaini Anwar NIM 20200960117780 mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember berkesempatan untuk mempresentasikan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Islam yang mana pada kesempatan kali ini membahas tentang manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non formal. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mudah-mudahan kelak kita semua diakui sebagai umatnya di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk selanjutnya langsung saja di sini saya akan membahas tentang manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non formal. Nah, manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non formal. Jadi ajaran-ajaran Islam itu dibutuhkan bagi umat Islam dimanapun berada. Karena apa? Karena ajaran tersebut mengatur segala aspek kehidupan dalam hubungan manusia maupun dengan alam. Nah, ajaran-ajaran Islam tersebut dipelajari, diketahui, dipahami dan lebih jauh lagi untuk diamalkan. Nah, dalam banyak kasus ajaran-ajaran Islam tersebut hanya diketahui semata tetapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan. Bahkan dalam komunitas muslim tertentu ajaran-ajaran Islam tersebut hingga kini belum dipelajari, bahkan tidak diketahui dan dipahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu mereka perlu dibina melalui agama Islam agar mereka itu bersedia mempelajari, mengetahui, memahami serta mengamalkan bahkan menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat luas untuk mencapai suatu kebahagiaan ganda di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, selanjutnya yaitu manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non formal, yaitu pembinaan ini dilakukan di beberapa tempat, yakni mulai dari di panti sosial, kemudian panti asuhan yatim piatu, kemudian di penampungan tenaga kerja, di perkantoran, kemiliteran, perusahaan dan yang lainnya. Nah, itu adalah pembinaan-pembinaan yang perlu dilakukan di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan tadi. Berikutnya adalah manajemen agama Islam di panti sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya panti sosial itu merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan dinas sosial yang memiliki kepedulian kemanusiaan dengan memberikan bantuan teknis maupun keterampilan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik maupun finansial. Agar apa? Agar nantinya mereka itu bisa hidup layak di tengah masyarakat. Nah, panti sosial itu menampung orang-orang yang bernasib kurang beruntung, baik karena cacat, misalkan seperti cacat mental, kemudian cacat netra, kefakiran seperti orang yang tidak memiliki rumah, kemudian pencandu obat-obatan seperti narkoba maupun keterlantaran seperti balita yang tidak diurus oleh orang tuanya. Nah, kemudian terkait dengan manajemen agama Islam di panti asuhan yatim piatu. Panti asuhan yatim piatu ini memang sengaja dibahas secara khusus karena apa? Ini melanjutkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam pada panti sosial di awal yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Tentu saja ada tujuan, ada maksud di sini yang ingin diraih dengan mengkhususkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam di panti asuhan yatim piatu tersebut. Agar apa? Agar nanti pemahaman tentang manajemen pembinaan agama Islam yang diberlakukan di panti asuhan itu bisa relatif detail dan lebih mendalam lagi. Nah, kemudian berkaitan dengan manajemen Islam di penampungan tenaga kerjaan. Penampungan tenaga kerja di sini yang dimaksudkan adalah sebagai tempat yang digunakan untuk menampung tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya ketika ada TKW atau TKI yang berangkat ke luar negeri itu biasanya tidak langsung berangkat tetapi masih berada dalam penampungan tertentu yang kurun waktunya bisa mencapai kadang 1 bulan, 2 bulan bahkan lebih. Oleh karena itu mereka ini juga perlu dibimbing. Selama berada di penampungan mereka ini perlu dibimbing pendidikan agama Islamnya. Kemudian mereka juga perlu dibimbing terkait dalam bekerja didasari niat yang kuat untuk beribadah, berusaha bekerja dengan ikhlas, sabar menghadapi kesulitan.
Nah, berusaha keras untuk mengatasi kesulitan ini, bersikap hati-hati agar nantinya di sana ketika berada di luar negeri itu bisa sukses dalam bekerja dan selamat dari musibah. Nah, pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah tentunya akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa merasa ada tekanan dari siapapun. Kalau kita bekerja dengan ikhlas, kita bekerja dengan diniati ibadah, insya Allah apapun yang akan kita lakukan di tempat bekerja itu akan terasa nyaman tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen pendidikan agama Islam di kemiliteran. Pembinaan agama Islam di kalangan militer itu telah mapan seiring dengan kemapanan organisasi ini, sehingga telah memiliki nama kegiatan sendiri, yang mana kegiatan tersebut itu disebut dengan pembinaan rohani Islam, baik itu di kalangan angkatan darat, angkatan laut maupun angkatan udara. Hanya yang dijadikan ilustrasi di sini adalah pembinaan rohani Islam di kalangan TNI angkatan darat dan tidak mencakup ke angkatan laut maupun angkatan udara. Nah, di dalam konsepsi TNI angkatan darat di situ disebutkan bahwa pembinaan mental TNI itu meliputi 3 komponen. Yang pertama adalah mental rohani, di sini berdasarkan ajaran agama, yang kemudian melahirkan sikap dan perilaku iman dan takwa atau imtak. Yang kedua adalah mental ideologi. Dalam hal ini berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang melahirkan sikap dan perilaku nasionalisme. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah mental kejuangan. Dalam hal ini berdasarkan dengan tradisi kepahlawanan yang melahirkan sikap dan perilaku militan, jiwa pantang menyerah dan rela berkorban. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manajemen pembinaan agama Islam di perkantoran. Pekerjaan di perkantoran selalu berjalan mengalir tanpa henti, mulai dari pagi sampai sore, kadang bahkan sampai malam. Nah, apabila seorang karyawan atau mungkin dalam hal ini guru masih memiliki masa liburan seperti liburan semester atau liburan akhir tahun, tetapi bagi pegawai kantor yang hanya berlibur di ketika tanggal merah, maka hal ini akan menjadi dilema juga, akan menjadi permasalahan juga terhadap pembinaan agama Islam di tempat tersebut. Nah, maka dari itu pembinaan agama Islam kepada pegawai perkantoran yang beragama Islam khususnya ini dipandang sangat perlu agar apa? Agar pegawai tersebut sadar dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya, kemudian berusaha untuk bekerja sebaik mungkin, tentunya bekerja dengan ikhlas ya. Maksudnya bekerja dengan ikhlas ini adalah bekerja yang diniati dengan ibadah, sehingga nanti tidak ada tekanan dalam pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya adalah manajemen pembinaan agama Islam di perusahaan. Nah, pembinaan agama Islam di perusahaan ini merupakan pembinaan ajaran agama Islam kepada karyawan-karyawan perusahaan yang beragama Muslim dengan memberikan pengetahuan tentang agama Islam dan wawasan-wawasan keislaman dalam kehidupan modern sekarang ini. Bahkan lebih ditekankan lagi pada pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, baik itu nilai spiritual, nilai ibadah, nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai kerja maupun nilai-nilai yang lainnya. Oleh karena itu pimpinan perusahaan yang peka terhadap kegunaan tersebut akan senantiasa mengadakan kegiatan pembinaan agama Islam kepada karyawannya. Hal ini disebabkan banyak sekali keuntungan yang kembali ke perusahaan sendiri, baik itu keuntungan ekonomi, sosial, kultural, keamanan psikologis maupun spiritual. Nah, sedangkan yang terakhir adalah manajemen pembinaan agama Islam di rumah sakit. Pembinaan agama Islam itu juga bisa diselenggarakan di rumah sakit, khususnya rumah sakit Islam. Rumah sakit ini merupakan tempat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit atau seseorang yang mengalami masalah tentang kesehatan. Nah, ketika mereka menderita sakit, biasanya baru menyadari penting dan nikmatnya kesehatan sebagai salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan bermakna. Hal ini tentu akan menjadi sebuah kebiasaan nantinya ketika seseorang itu hanya mengingat Allah, hanya mengingat Tuhan ketika sedang kondisi lemah saja, sedang dalam kondisi sakit saja. Sedangkan ketika mereka sedang dalam kondisi sehat, mereka bahkan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tujuan dari pembinaan agama Islam di rumah sakit di sini adalah di situ. Jadi agar mereka yang sakit, agar mereka yang bertugas atau berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter itu juga memperhatikan betul terhadap pembinaan agama Islam di tempat tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi tentang manajemen pembinaan
agama Islam di lembaga-lembaga non formal. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini ada kesalahan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.